Salam saudara semua, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayoga di channel Cross Christ. Kita masih membahas tentang keunggulan mutlak iman Kristen. Saya akan membacakan teks Alkitab yang sering kita baca di berbagai pertemuan-pertemuan persekutuan dan khotbah-khotbah. Ada di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24, berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, ayat ini memang sulit untuk diterima, sulit untuk dimengerti. Tuhan Allah mengutus Tuhan Allah, sulit dimengerti. Saudara boleh menyimak video saya tentang doktrin keselamatan. Ada beberapa video yang membahas tentang keselamatan di dalam iman Kristen, atau Allah atau Tuhan di dalam agama Kristen. Mengapa sulit dimengerti? Memang teori ini, atau kami sebagai kita di dalam kekristenan menyebut ini firman Tuhan. Firman Tuhan yang membahas tentang keselamatan di dalam agama Kristen, atau hidup kekal setelah kematian di dalam iman Kristen. Itu sulit dimengerti bagi orang yang dirinya belum dilahirbarukan, masih manusia lama. Itu seperti dulu saya sebelum dilahirbarukan, saya bertanya-tanya terus bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan tahun, apa artinya ayat ini. Tetapi kalau kita membaca teks-teks atau kata-kata atau nubuat-nubuat para nabi yang secara fisik sudah lahir dan mengajar lebih dulu sebelum Yesus datang ke dunia, ya kita harus mau tidak mau secara logika akan mengakui siapa Yesus ini. Sekali lagi, firman ini sulit untuk diterima, sulit untuk dimengerti bagi orang yang belum dilahirbarukan, bagi orang-orang yang akal budinya belum diperluas. Kenapa perlu dilahirbarukan? Karena ini pemahaman baru tentang Allah, pemahaman baru tentang keselamatan, pengertian baru tentang hidup kekal. Mengapa akalnya perlu diperluas? Mengapa akal budi orang itu harus diperluas untuk memahami Allah, memahami Tuhan? Karena Tuhan Allah itu sangat luas, sangat luas. Bahkan langit dan bumi ini tidak bisa menggambarkannya, kata Injil Yohanes. Untuk menuliskannya saja tidak akan cukup, apalagi untuk mendeskripsikan kemahakuasaan Allah, tidak pernah cukup. Saudara, kalau saudara belum dilahirbarukan, saudara belum mengalami keunggulan mutlak iman Kristen. Kalau saudara akal budinya belum diperluas, saudara juga belum bisa menerima, memahami, mengerti, dan mempercayai keunggulan mutlak iman Kristen, terutama di dalam pribadi Yesus. Ada siapa di balik kekristenan? Ada pribadi Yesus. Nah, saudara, kita sudah menjawab tentang ada apa di balik agama Kristen. Ada keselamatan kekal, ada hidup kekal. Lalu kita juga sudah menerima firman, ada siapa di balik kekristenan? Ada pribadi Yesus yang maha kuasa, yang mencipta langit dan bumi, yang mencipta manusia, yang menebus, menyelamatkan dengan cara Tuhan Allah yang maha kuasa itu turun menjadi manusia, turun menjadi daging manusia, menjadi lemah supaya bisa menyerahkan nyawanya dan mati. Ini kan gak masuk akal. Tuhan kok bisa mati? Bagaimana kita memahaminya? Tuhan kok bisa wafat? Kok dikubur? Sulit untuk memahaminya. Maka seseorang harus dilahirbarukan untuk memahami keunggulan mutlak ini. Tanpa dilahirbarukan, tanpa diciptakan baru, tanpa diperluas akalnya, seseorang tidak bisa memahami, apalagi menerima firman ini. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau demikian, apa yang akan kita sombongkan sebagai orang Kristen? Kalau kita banyak berkat, kalau harta dan benda masih ada di sekitar rumah kita, itu pun tidak bisa membeli keselamatan. Karena keselamatan adalah anugerah, adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang merancang, Tuhan yang mengerjakan. Kita juga tidak bisa
berbuat apa-apa berkenaan dengan anugerah keselamatan dengan uang, emas, dan harta benda jikalau kita memilikinya. Namun kita bisa menggunakannya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan kabar baik seperti ini, dengan mempersembahkan emas, mempersembahkan uang kita, mempersembahkan harta kita untuk keperluan pelayanan pekerjaan Tuhan. Namun uang itu, jika kita bisa membiayai banyak pelayanan, itu pun tidak menjamin saudara bisa membeli keselamatan. Tidak bisa. Karena keselamatan adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Maka langkah yang pertama, kita harus insaf, kita harus percaya, kita harus bertobat, kita harus menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu, sebagai ucapan syukur, jika Tuhan memberikan kelimpahan berkat, baik sedikit atau banyak, kita bisa menggunakannya itu, harta itu, uang itu, emas itu, untuk membangun pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, hanya dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melakukan ini dan itu untuk memuliakan namanya dan untuk menikmati kasih-Nya seumur hidup kita sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk kali yang kedua. Nah, yang terakhir saudara, kalau begitu hati-hati jika orang sudah susah payah bertekun mengajarkan tradisi gereja, mengajarkan tradisi agama, namun ternyata tidak membawa kepada hidup yang kekal, namun ternyata tidak membawa kepada keselamatan kekal, akan menjadi sia-sia. Sudah susah payah belajar tentang agama itu, sudah susah payah memberikan persembahan perpuluhan, tapi tidak sampai kepada Tuhan, atau ternyata tidak membawa keselamatan. Kenapa? Karena orang itu lebih mengutamakan materi, lebih mengutamakan hal-hal duniawi, lebih mengutamakan hal-hal praktek keagamaan, bukan melakukan firman ini, yaitu percaya dalam nama Yesus. Yesus yang mengerjakan keselamatan itu, Yesus yang memberikan jalan, dan dirinya adalah jalan keselamatan itu. Ya, semua sia-sia. Saudara, jangan sampai kita susah payah dalam ketekunan beragama, tapi ternyata tidak berjumpa dengan Tuhan di surga. Hati-hati saudara. Kita harus memiliki kepastian hidup kekal dan kepastian keselamatan. Jangan sampai kita sudah mati martir demi agama itu, wah teriak-teriak demi Tuhan, ternyata tidak berjumpa dengan Tuhan. Bahkan Tuhan pun berkata dalam Injil Matius pasal 7, "Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Matius 7. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan sampai kita giat dalam kegiatan keagamaan, giat dan pontang-panting dalam tradisi agama, tetapi tidak berjumpa dengan Tuhan Sang Juru Selamat yang sudah dengan kasih karunia menyediakan jalan keselamatan dan hidup yang kekal itu. Saudara dikasih Tuhan, mari kita menggunakan segala yang Tuhan titipkan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, tubuh kita, potensi yang ada pada kita, karunia yang ada pada kita, bakat dan talenta yang ada pada kita, harta benda yang ada pada kita, apapun yang Tuhan berikan pada kita, kita gunakan untuk dua hal besar, yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati kasih-Nya seumur hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan saya dimanapun kita diutus Tuhan untuk melayani Dia selama-lamanya. Tuhan memberkati. Salam.